Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arizal Fatur Rahmatika dengan NIM 231101010037 dari kelas asal saya PAI A1. Lalu untuk mata kuliah ini, teori belajar dan pembelajaran, saya mengambil kelas di PAI A4. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai bab tentang konsep belajar dan pembelajaran. Langsung saja pada bab pertama, yakni pembahasan latar belakang saya menyusun makalah ini adalah dikarenakan pendidikan, dalam dunia pendidikan itu terdapat dua konsep yang saling berkaitan, yakni belajar dan pembelajaran. Pada zaman sekarang ini, dengan berkembangnya zaman, entah itu dari segi teknologi dan lain sebagainya, peran pembelajaran itu sangat penting dalam membentuk karakter dan juga pribadi seorang peserta didik. Selain itu juga mempengaruhi bagaimana seorang pendidik dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik sendiri. Oleh karena itu, disusunnya makalah ini dengan harapan bisa memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Untuk rumusan masalah pada makalah kali ini, saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari belajar dan pembelajaran itu sendiri. Lalu, bagaimana belajar dan pembelajaran itu dalam dunia pendidikan, bagaimanakah konsep belajar dan pembelajaran yang baik itu seperti apa. Lalu yang ketiga, apa saja jenis-jenis aktivitas belajar. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa itu definisi dari belajar dan pembelajaran, lalu untuk mengetahui bagaimana konsep belajar dan pembelajaran itu dalam dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis aktivitas belajar. Langsung menuju ke bab 2, yakni pembahasan. Yang pertama adalah definisi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, definisi belajar. Istilah belajar ini dapat diartikan itu secara umum seperti contohnya seorang orang tua, ya orang tua kita itu memberi nasihat atau memberi nasihat kepada anaknya, semisal belajarlah nak sebelum tidur. Nah, itu maksudnya adalah kita disuruh untuk membaca setidaknya beberapa halaman sebelum tidur. Itu tujuannya agar setidaknya kita menambah wawasan kita, meskipun hanya sedikit saja. Jadi kemudian maksud dari salah satu contoh tersebut itu adalah belajar itu sebuah proses. Jadi kita harus berusaha, meskipun hanya langkah per langkah, istilahnya hanya sedikit demi sedikit, namun tetap istiqomah atau tetap continue. Jadi belajar itu sebuah proses yang harus dilakukan secara terus menerus. Tujuannya adalah nanti akan dijelaskan. Lalu selanjutnya, belajar menurut para ahli. Ada banyak sekali ahli yang berpendapat mengenai apa itu belajar. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, dari Slamato. Belajar itu pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi yaitu tadi yang seperti saya jelaskan, bahwasanya belajar adalah sebuah proses untuk tujuannya yakni membuat sebuah perubahan dari yang negatif menjadi positif, yang kurang baik menjadi lebih baik. Seperti itu. Itu salah satu ahli berpendapat tentang belajar. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Intinya maksudnya itu
ada seseorang yang memang dari lahir memiliki kemampuan tersendiri dalam menangkap sebuah pengetahuan. Jadi IQ mereka itu sudah sangat cukup. Meskipun mereka sedikit belajar, tapi mereka sudah memiliki kemampuan tersebut. Beda dengan ada beberapa orang yang memang kurang dalam IQ-nya, namun mereka terus-menerus dalam belajar sehingga dapat memiliki pengetahuan yang seimbang meskipun IQ mereka tidak sesuai dengan tidak sama dengan anak yang memiliki IQ lebih tadi. Jadi itu tadi, belajar itu merupakan proses untuk membentuk sebuah perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Lalu belajar itu dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Maksudnya adalah dengan adanya belajar, kita itu memiliki perkembangan, memiliki sebuah perubahan dari segi fisik dan juga mental. Dalam segi fisik, mungkin jika kita tidak belajar itu akan melemah dalam konsentrasi, lalu juga jenuh dalam melakukan ya aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita, lalu bingung, terus malas dan lain sebagainya. Itu salah satu perubahan apabila kita efek pada fisik dan juga mental kita apabila tidak belajar. Tuh. Yang selanjutnya adalah prinsip dan tujuan belajar. Prinsip belajar itu sendiri ada banyak sekali. Yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi. Jadi apabila seorang anak itu merasa senang dalam melakukan sesuatu, itu akan membuat motivasi yang sangat kuat dalam dirinya. Contohnya dalam belajar, apabila anak itu suka dalam belajar, maka motivasi dia untuk belajar itu akan lebih tinggi. Prinsip belajar salah satunya itu. Yang kedua adalah keaktifan. Maksudnya ini adalah belajar itu tidak bisa dipaksa. Jadi anak sendiri tadi yang memiliki hasrat atau keinginan untuk belajar, itu disebut keaktifan. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip belajar itu adalah pengalaman. Jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik itu yang dinamakan belajar. Dari pengalaman mereka melihat, membaca, menulis, mendengarkan, itu adalah sebuah pengalaman. Jadi salah satu prinsip belajar adalah pengalaman itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan itu seperti mengingat, lalu berpikir, terus menghayal, itu salah satu prinsip belajar. Lalu tantangan, seperti contoh peserta didik itu menerima materi baru yang diajarkan oleh gurunya, itu merupakan salah satu prinsip belajar, yakni tantangan. Jadi ada hal baru yang mereka pelajari, itu merupakan salah satu prinsip dari belajar. Selanjutnya adalah balikan dan penguatan. Ini contohnya seperti mungkin seperti ujian, ulangan. Kalau dalam sekolah kita seperti itu. Jadi hal yang kita pelajari misal dalam satu semester itu kita uji, kita tes apakah kita masih ingat atau tidak, ya kurang lebih seperti itu. Lalu ada perbedaan individual. Ya, jadi itu tadi masing-masing individu memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, IQ yang berbeda-beda. Namun prinsip belajar adalah mereka yang mau dalam berusaha, mereka yang mau berubah itu akan yang berpikir, akan menjadi pribadi yang berubah menjadi lebih baik seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tujuan belajar itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan pastinya. Dengan belajar kita dapat memiliki ilmu-ilmu baru yang belum pernah kita ketahui. Lalu yang kedua ditandai dengan kemampuan berpikir. Yang namanya kita belajar pasti akan berpikir mengenai apa yang kita lihat, apa yang kita awasi, itu akan menyebabkan kita berpikir. Lalu selanjutnya adalah penanaman konsep dan keterampilan. Nah, jadi setelah kita dalam belajar kita itu
menerapkan keterampilan kita. Misal kita mampu atau memiliki keahlian di bidang tertentu, kita akan mengetahui dalam proses belajar tersebut. Seperti itu. Salah satu tujuan belajar. Selanjutnya adalah definisi pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik. Itu namanya pembelajaran. Di dalamnya pendidik itu mendidik seorang peserta didik. Itu ada salah satu pendapat dari ulama, yakni Imam Al-Ghazali, bahwasanya konsep belajar itu sebuah proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah. Intinya belajar itu kita memahami suatu hal. Dalam konteks spiritual atau agama, Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya kita memahami suatu hal itu sebagai bentuk tawakal kita, usaha kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti itu. Lalu tujuan pembelajaran ini ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Dalam tujuan pendidikan ini sifatnya umum, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya tujuan pendidikan atau pembelajaran adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini harus cerdas. Lalu yang kedua adalah tujuan lembaga atau institusional. Tujuan lembaga ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kurikulum atau akreditasi dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Contohnya sekolah, madrasah dan sebagainya. Jadi tujuan pembelajaran itu salah satunya adalah untuk membentuk tempat kita belajar atau sekolah itu menjadi lebih unggul, seperti itu. Apabila pembelajarannya dilakukan di dalam tempat belajar kita itu baik, maka tempat belajar kita atau sekolah kita itu akan ikut baik tentunya. Itu. Lalu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu adalah kurang lebih mungkin sama seperti tujuan dalam lembaga, lebih sama untuk meningkatkan akreditasi sebuah lembaga pendidikan. Lalu ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Ya, ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Ya, banyak sekali lah, kurang lebih seperti itulah ya. Dalam konteks pendidikan, strategi pembelajaran itu sendiri adalah sebuah cara atau metode dalam pengorganisasian materi pembelajaran kepada peserta didik. Lalu juga seperti media pembelajaran, waktu yang digunakan dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kita mengkonsep pembelajaran itu sendiri supaya dapat dilakukan dengan baik. Itu namanya strategi pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penggunaan strategi belajar mengajar. Dan antara prinsipnya adalah satu, berorientasi pada tujuan. Jadi kita sudah memiliki tujuan yang kita buat di awal dalam strategi tadi, kita orientasikan, kita terapkan seperti itu. Lalu individualitas. Apa ini? Jadi proses pembelajaran itu dikatakan individualitas, artinya adalah membentuk individu dari peserta didik itu sendiri. Guru yang baik itu dapat memahami berbagai macam individualitas seorang peserta didik. Semisal dalam satu kelas 30 anak,
Di antara 30 anak itu tidak semua sama memiliki kemampuannya, tidak sama kemampuannya, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita sebagai pendidik harus memahami hal tersebut, begitu. Tentunya adalah faktor-faktor yang berpengaruh, ya kurang lebih berpengaruh dalam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah faktor guru. Kenapa faktor guru? Karena namanya guru itu sebagai ujung tombak dalam pembelajaran. Apa yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik itu yang membuat perubahan pada peserta didik sendiri. Jadi pembelajaran dikatakan sukses apabila guru itu sukses dalam menyampaikan materi atau pembelajaran kepada peserta didik itu sendiri. Lalu faktor siswa. Nah, jadi antara guru dan siswa itu saling berkaitan. Apabila guru sudah menyampaikan sesuai strategi pembelajarannya, namun seorang peserta didik atau siswa itu tidak mampu menerima atau menangkap pembelajaran itu sendiri, maka juga pembelajaran tidak akan sukses atau berhasil. Jadi faktor siswa juga sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor lingkungan itu dalam segi peserta didiknya ya. Jadi selain di sekolah, seorang peserta didik itu juga belajar, pasti belajar. Yang pertama itu dalam lingkungan keluarga atau di rumah. Jadi bagaimana orang tua mereka mendidik anaknya di rumah itu juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah komponen pembelajaran. Banyak sekali komponennya. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan pendidikan itu sendiri sudah saya jelaskan tadi ya, untuk membentuk atau meningkatkan kepribadian seorang peserta didik atau individualitas dari peserta didik sendiri, seperti pengetahuannya, kecerdasannya, kepribadian, akhlak dan lain sebagainya. Itu tujuan dari pendidikan. Lalu sumber belajar. Maksudnya sumber belajar ini sebagai referensi atau pedoman kita dalam proses pembelajaran, entah itu buku atau guru kita sendiri, itu merupakan sumber atau pedoman kita dalam belajar. Lalu selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, sudah jelaskan tadi bahwasanya bagaimana konsep kita dalam membuat pembelajaran itu yang baik seperti apa, itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Lalu media pembelajaran. Nah, ini sebagai pendukung atau membantu kita dalam proses pembelajaran. Misal ada hal-hal yang memang itu perlu alat bantu, nah kita harus menyiapkan. Seorang guru itu harus siap menghadapi proses pembelajaran itu agar bagaimana seorang peserta didik dapat menerima dengan gampang, seperti itulah. Lalu evaluasi pembelajaran. Nah, setelah diadakannya pembelajaran itu perlu namanya evaluasi. Evaluasi adalah perbaikan. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita pasti memiliki sebuah kesalahan, entah satu atau dua hal. Nah, itu kita perbaiki dalam proses evaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah yang terakhir, jenis-jenis aktivitas belajar. Banyak sekali jenisnya aktivitas belajar itu. Yang pertama adalah belajar arti kata. Ini adalah ketika seorang anak itu baru mengenal sebuah kata. Biasanya ini terrealisasi di jenjang taman kanak-kanak ya, atau SD kelas 1 lah, seperti itu. Jadi hal-hal yang sangat dasar yang baru mereka ketahui itu salah satunya ini, belajar arti kata. Lalu yang kedua adalah belajar kognitif, yaitu bagaimana kita menghayati atau memahami suatu gagasan atau tanggapan. Jadi bagaimana kita proses memahami suatu hal lah, intinya seperti itu, pembelajaran kognitif.
Lalu yang ketiga, belajar menghafal ya. Yang kita tahu sendiri, menghafal itu adalah mengingat-ingat seperti itulah, membaca berulang-ulang sampai kita hafal tanpa melihat teks, seperti itu namanya belajar menghafal. Lalu belajar teoritis ini belajar sesuai pengetahuan atau fakta yang terjadi, lalu kita pahami, setelah itu kita analisa. Misal disitu ada permasalahan, kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Itu belajar teoritis ya. Jadi kurang lebih itu tadi jenis-jenis aktivitas dalam belajar, banyak sekali ya. Diantaranya pasti sudah kita alami dalam jenjang pendidikan yang telah kita tempuh dari SD, SMP, SMA hingga perkuliahan ini. Pasti salah satu jenis belajar itu telah kita lewati ya. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan saja, langsung saja. Definisi belajar dan pembelajaran. Jadi pada hakikatnya belajar itu adalah proses atau usaha untuk memperoleh perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari hal yang negatif menjadi positif. Itu hakikat dari belajar. Pembelajaran itu adalah interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik. Lalu konsep belajar dan pembelajaran dalam pendidikan yang saya jelaskan di awal tadi, belajar dan pembelajaran adalah dua konsep yang sangat berhubungan. Jadi keduanya itu sangat berkaitan. Menarik lah. Ya kurang lebih itu tadi ya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.